Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Taju Sabrina dengan NPM 2217063 dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan mempresentasikan poster ilmiah saya yang berjudul Peran Probiotik dalam Mengatasi Akne Vulgaris, Tinjauan Literatur Mekanisme Kerja dan juga Efektivitas. Jadi, akne vulgaris sendiri itu merupakan gangguan inflamasi kronis pada unit pilosebaceae yang umumnya terjadi pada remaja. Nah, pengobatan akne vulgaris sendiri itu biasanya menggunakan antibiotik seperti eritromisin dan juga tetrasiklin. Namun, penggunaan antibiotik dalam jangka panjang itu memiliki efek samping seperti resistensi dan juga gangguan imun. Nah, di sisi lain, probiotik itu sebagai mikroorganisme hidup yang apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu, itu akan menghasilkan manfaat bagi inangnya. Nah, probiotik sendiri itu menunjukkan potensi sebagai terapi pendamping jerawat dengan efek antibakteri dan juga antiinflamasi. Baik, dimulai dari akne vulgaris. Akne vulgaris sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah gangguan inflamasi pada unit pilosebaceae yang terjadi akibat hiperproduksi sebum, hiperkeratinisasi pada folikel, kolonisasi Propionibacterium acnes yang merupakan patogenesis utama dari akne vulgaris dan juga selanjutnya terjadinya proses inflamasi. Nah, jerawat itu muncul dalam bentuk lesi seperti komedo, papul, pustul, nodul, dan juga kista. Derajat keparahan akne vulgaris sendiri itu menurut Lehman yang dipakai di Indonesia dibagi menjadi ringan, sedang, dan juga berat. Nah, derajat keparahannya itu bergantung juga pada jumlah lesinya, di mana pada derajat keparahan ringan itu komedonya kurang dari 20, lesi inflamasi kurang dari 15, dan kistanya 0 atau tidak terdapat kista, dengan lesi total kurang dari 30. Sementara derajat sedang itu komedo jumlahnya 20 sampai 100, lesi inflamasi 15 sampai 50 dan tidak terdapat kista dengan total lesi 30 sampai 125. Kemudian derajat keparahan berat itu dengan komedo lebih dari 100, lesi inflamasi lebih dari 50 dan kista lebih dari 5 dengan total lesi lebih dari 125. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, biasanya terapi akne vulgaris itu menggunakan antibiotik. Tapi ternyata terdapat resistensi antibiotik pada akne vulgaris yang terkait dengan Propionibacterium acnes, yang mana resistensinya tersendiri itu berbeda antar negara. Di Eropa sendiri ditemukan resistensi terhadap eritromisin dan clindamycin pada P. acnes itu sebesar 45-91%. Tetrasiklin itu sebesar 5-26%. Kemudian di Jepang itu didapatkan resistensi pada eritromisin dan juga clindamycin sebesar 4% dan pada tetrasiklin dan juga doxycycline sebesar 2%. Pada Korea didapatkan resistensi pada clindamycin sekitar 3,2% dan di Indonesia sendiri data resistensi clindamycin itu didapatkan 61,3%, eritromisin 45,2%, tetrasiklin 12,9%, dan pada doxycycline juga minocycline itu tidak ditemukan resistensi. Lalu, apa peran probiotik untuk mengatasi akne vulgaris? Pada studi in vitro telah menunjukkan beberapa potensi pada strain probiotik dalam menghambat Propionibacterium acnes. Strain seperti Lactobacillus plantarum, Streptococcus sallivarus, dan juga Lactobacillus paracelsai itu mampu menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes. Pada tahun 1961, studi oleh Siever itu ditemukan pemberian oral probiotik pada 300 pasien yang pasien jerawat itu menunjukkan 80% menunjukkan perbaikan. Kemudian pada studi terbaru 2021 eh, yang dilakukan oleh Espinoza, Monje, dan juga kawan-kawan itu memberikan oral maupun topikal probiotik yang efektif menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes dan dapat mengurangi adesi ke keratinosit serta memodulasi respon imun yang dilakukan pada model tikus.
Bagaimana mekanisme kerja probiotik? Probiotik sendiri itu bekerja melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, dia berkompetensi dengan patogen. Dalam hal ini, dia bersaing dengan Propionibacterium agnes untuk memperoleh nutrisi dan tempat untuk menempel, sehingga dapat menghambat kolonisasi bakteri P. agnes tersebut. Kemudian dia juga memproduksi bakteriosin dan juga uh, SCFA, di mana probiotik sendiri menghasilkan zat antimikroba seperti bakteriosin dan juga asam lemak rantai pendek atau SCFA yang menurunkan pH dan menghambat pertumbuhan P. agnes. Dia juga memodulasi sistem imun dengan menurunkan sitokin proinflamasi yaitu TNF-alfa dan meningkatkan sitokin antiinflamasi yaitu interleukin 10 sehingga dapat meredakan peradangan pada jerawat. Kemudian dia juga memperkuat sawar kulit dengan meningkatkan produksi ceramide dan protein sebagai pelindung epitel pada kulit, menjaga kelembapan kulit dan mencegah infeksi. Kemudian melalui good skin axis melalui mikrobiota usus, dia mengatur neurotransmitter seperti serotonin dan juga GABA yang berdampak positif pada stres dan juga kesehatan kulit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa probiotik memiliki potensi sebagai terapi pendamping yang aman dan juga efektif untuk mengatasi akne vulgaris. Melalui mekanisme seperti aktivitas antibakteri, modulasi imun, perbaikan sawar darah kulit dengan meningkatkan ceramide, probiotik mampu menekan pertumbuhan P. agnes dan mengurangi peradangan. Nah, tingginya angka resistensi antibiotik seperti yang sudah dijelaskan tadi, terutama di Indonesia, itu semakin memperkuat bahwa perlunya terapi alternatif seperti probiotik untuk manajemen jerawat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.